Ikuti terus video ini ya. Halo sahabat properti, selamat datang kembali di channel properti kesayangan kalian. Hari ini kita kembali lagi ke Grand Bukit Dago, sebuah kawasan seluas 100 hektar yang dikembangkan oleh Duta Putra. Lokasinya sangat strategis, hanya 10 menit saja dari pintu tol 2 BSD, 10 menit dari stasiun Rawabuntu, 15 menit dari Iwan Mall, dan 15 menit dari Rumah Sakit Eka Hospital, serta jaraknya hanya 5 menit saja dari Universitas Pamulang. Dengan luas kawasan seluas 100 hektar, di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas mulai dari sport club sampai dengan Swan Lake. Jadi enak ya kalau kalian pengen jogging di pagi hari atau jalan-jalan santai di sore hari. Nah, Grand Bukit Dago saat ini sedang melaunching sebuah kawasan terbarunya nih yang namanya Centennial. Hari ini kita mau lihat rumah contohnya seperti apa, karena katanya rumah ini satu lantai tapi tampaknya seperti 2 lantai. Yuk kita lihat detailnya seperti apa. Let's go. Saat ini kita sedang berada di rumah contoh Centennial tipe Komo. Luas bangunan untuk rumah contoh ini adalah 32 meter persegi, luas tanahnya adalah 60 meter persegi, dimensinya adalah 5 x 12. Rumah ini memiliki 2 buah kamar tidur dan 1 buah kamar mandi. Sekarang kita masuk ke area carportnya. Ini ada area carportnya ya, sahabat properti. Dimensinya cukup luas nih. Lebar ke sampingnya 4 meter, ke belakangnya sekitar 5 meter persegi. Jadi di sampingnya masih ada 1 buah taman yang memang tidak terlalu besar, tapi cukuplah kosannya kalian bisa memanfaatkannya menjadi taman yang bisa cantik visual rumah kalian. Nah, di sini cukup untuk 1 buah mobil ya, nanti mobil bisa parkir di sini. Dan masih ada space untuk orang berlalu lalang ataupun kalian mau parkir motor juga bisa ya. Dan carportnya untuk rumah contoh ini terbuat dari bahan keramik ya, ataupun ini dimensinya besar 60 x 60 dan sudah lengkap juga dengan kanopi. Jadi kanopi ini adalah satu paket dengan pembelian ya. Di sini kanopinya adalah full glass, jadi full kaca. Ini memastikan cahaya matahari tetap masuk ke area carport ini, jadi carportnya nggak licin nih. Dan sekarang kita masuk ke area tampak depan rumahnya. Nah, di sini ada satu detail menarik sahabat properti. Di sini ada 1 buah detail batu alam keramik yang motifnya adalah batu alam. Jadi tampak depannya nih enggak tentang cat semua ya, tapi dikasih ornamen yang cantik seperti ini. Dan detail ini sampai dengan ke paling atas ya. Jadi detail batunya ini sampai dengan paling atas, dan di atasnya sendiri sepertinya ada konwood. Nah, sekarang kita masuk ke area dalam rumahnya seperti apa sih? Ikuti terus video ini ya. Nah, sahabat properti, sekarang kita sudah berada di dalam rumah contoh dari Centennial tipe Komo. Di sini adalah ruang keluarganya nih. Jadi dimensinya adalah lebarnya 2,5, panjang ke belakangnya sampai dengan nanti kamar mandi sekitar 3,5 meter sampai 4 meter ya, mungkin sekitar 3,8 meter. Nah, di sini pintunya diletakkan di tengah-tengah ya. Jadi kanan kirinya masih ada jendela yang bisa jadi sumber cahaya, dan juga ini bisa difungsikan. Jadi bisa juga sebagai sumber sirkulasi udara. Dan untuk sofa, di sini diletakkan sofa untuk 2 orang. Nanti di sini juga diletakkan 1 buah kulkas beserta dengan microwave. Dan di sini sahabat properti ada kompor dan wastafel. Jadi ini dapur dalam ya. Nah, buat kalian yang nggak suka dapurnya ada di dalam rumah, ini bisa difungsikan nanti dipindahkan ke belakang ya, biar nanti ruangannya sedikit lebih lega lagi. Dan di sini ada 2 buah kamar. Kamar utama berada di sisi depan, kamar anaknya berada di sisi belakang. Sekarang kita ke kamar utamanya dulu yang ada di sebelah sini.
Ini adalah area kamar tidur utamanya. Cukup luas, dimensinya adalah 2,5 meter ke samping dan ke belakangnya adalah sekitar 2,75 meter. Di sini diletakkan satu buah tempat tidur. Ini kalau perhitungan saya ukurannya adalah queen 160, sedangkan kalau untuk lemari baju, lemari pakaian itu diletakkan di sisi dalam. Jadi di sebelah sini ya teman-teman ya. Di sini ada satu buah lemari kanannya, lalu di sisi sampingnya ada storage untuk menyimpan barang-barang kalian. Sedangkan kalau untuk meja rias memang diletakkannya kecil sekali ya, adanya di sebelah sini. Nah, kalau untuk televisi ada di seberang dari tempat tidur, jadi tembok sisi satunya lagi. Dan kamar ini juga memiliki satu buah jendela yang bisa difungsikan kembali. Jadi bisa sebagai sirkulasi udara dan juga sebagai sumber pencahayaan. Dan buat kalian yang merasa mungkin baru menikah, belum mempunyai anak, kamarnya ini bisa dijebol dengan kamar tidur anak ya, jadi bisa lebih leluasa lagi. Nanti kalau kalian seandainya udah punya anak, bisa disekat lagi untuk sebagai kamar anak. Ini hanya inspirasi ya, hanya masukan saja. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya. Nah, sahabat properti, sebelum kita masuk ke kamar tidur anaknya, saya pengen kasih lihat ke kalian nih, kalau rumah ini itu seperti 2 lantai. Kenapa? Karena ceilingnya tinggi sekali. Jadi ini mungkin perhitungan saya ceilingnya antara 6 meter sampai dengan 7 meter. Nah, nanti ke depannya kalian bisa jadikan ceiling tinggi ini sebagai mezanin ya. Jadi ada lantai tambahan yang bisa digunakan untuk sebagai ruang membaca ataupun ruang belajar ataupun juga untuk ruang bekerja. Nanti bisa diletakkan tangga untuk mencapai area mezanin ya. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan arsitek ataupun kontraktor kalian, gimana nih bentuk tangga yang paling ideal untuk bikin mezanin ya. Nanti kalian bisa berdiskusi. Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidur anaknya yang ada di sebelah sana. Oke? Sekarang kita berada di area kamar tidur anaknya. Dimensinya adalah 2,5 meter dikali 2,5 meter. Untuk ukuran kamar tidur anak ini sudah cukup sekali ya. Jadi untuk rumah contoh ini ditaruh tempat tidur untuk bayi. Jadi ada di sebelah sini tempat tidur untuk bayi. Lalu ada satu buah meja yang diletakkan di samping tempat tidur bayi. Ini bisa digunakan kalau seandainya anak kalian sudah masuk ke usia belajar. Jadi dia bisa belajar di sini. Di atasnya ada storage dan desain-desain belakangnya juga di sini ada satu buah storage yang konsepnya memang sangat anak-anak banget ya. Dan di sini, di mana sih tempat tidurnya? Nah, untuk tempat tidurnya teman-teman semua sahabat properti ada di sini. Nah, nanti akan saya peragakan ya bagaimana caranya menggunakan tempat tidur ini. Ini bisa jadi sebagai inspirasi untuk kalian seandainya pengen mendesain kamar tidur anak. Jadi pada saat nanti anak-anak kalian bermain, kasurnya tinggal dilipat ke atas, space-nya jadi lebih lega nih. Jadi ruangan bermainnya jadi lebih leluasa. Nah, sekarang kita masuk ke area terakhir, yaitu area kamar mandi yang ada di dalam rumah ini. Ikuti terus video ini. Sebelum kita masuk ke area kamar mandi yang ada di rumah ini, buat kalian yang pengen meletakkan televisi di ruang keluarga seperti ini, letakkannya di mana nih? Nah, kalian bisa mencontoh rumah contoh ini ya. Jadi diletakkan di sini di tembok kamar tidur anak. Jadi biar nanti ruangannya jadi lebih luas ya. Karena saat ini hampir semua televisi itu enaknya diletakkan di tembok ya, karena memang bisa meminimalisasi penggunaan ruangan. Sekarang kita masuk ke kamar mandinya yang ada di samping saya. Sekarang kita masuk ke area kamar mandinya. Dimensinya adalah 1,3 meter dikali 1,7 meter. Dalam kamar mandi ini terdapat wastafel,
toilet dan juga shower. Jadi ini cukup sekali ya kalau seandainya digunakan sebagai kamar mandi untuk kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing. Dan sekarang kita masuk ke area terakhir yang ada di rumah itu, yaitu area taman belakang. Sekarang pintunya di sebelah sana. Sekarang kita sedang berada di area terakhir di rumah contoh ini. Ini adalah area belakangnya, teman-teman. Bisa kalian fungsikan juga sebagai dapur. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seandainya kalian nggak suka nih ada dapur di dalam ruangan, di dalam rumah kalian, kalian bisa pindahkan dapurnya ke belakang seperti rumah contoh ini. Jadi, dapur di dalam itu hanya sebagai inspirasi kalau kalian seandainya pengen pindahkan dapurnya ke dalam. Dan kalau kalian pengen dapurnya lebih luas lagi, kamar ruang dalam juga lebih luas lagi, dapurnya dipindahin aja ke sini. Jadi untuk tongku bisa diletakkan sini. Di sini juga sudah ada kitchen sink dan di atasnya sudah ada storage untuk menyimpan bumbu-bumbu masak kalian. Dan untuk area servis, rumah ini juga sudah mempunyai area servis loh. Diletakkannya ada di sebelah sini. Jadi di sini diletakkan area untuk mesin cuci ya. Jadi kalau kalian pengen cuci baju, tinggal diletakkan di sini. Kalian pengen taruh perabot-perabot pembersih kalian, bisa diletakkan di sini juga. Ya. Lalu untuk di atasnya, rumah ini cantik sekali karena memanfaatkan area atas di sebelah sini sebagai outdoor AC. Jadi outdoor AC-nya terkumpul di satu titik. Kalau kalian bersihin jadinya lebih enak. Dan untuk area belakang ini luasnya adalah lebarnya 5 meter sesuai dengan lebar rumah, sedangkan panjangnya ini sekitar 1,2 meter. Nah, 1,2 meter itu di mana sih? Di sini ya teman-teman ya. Sebatas ini. Ini adalah 1,2 meter. Jadi, area belakang ini cukup kompak dan juga masih bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita masuk lagi ke area dalam. Nah, sahabat properti, demikianlah review kita kali ini tentang rumah Senential tipe Como. Buat kalian yang suka dengan rumah ini, kalian bisa mendapatkan rumah ini hanya dengan 1,5 juta rupiah per bulan. Jadi buat kalian yang sedang ngekos, cocok banget nih. Daripada uangnya dipakai untuk bayar kosan, lebih baik digunakan untuk bayar cicilan rumah ini. Nah, buat kalian yang penasaran tentang harga, promo, dan cara bayar, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini biar kita tahu kalau video kita bermanfaat. Subscribe YouTube channel kita biar kalian selalu update kalau kita upload video terbaru. Kita juga punya akun media sosial lainnya yang bisa kalian follow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam properti.